Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk Bapak Hendra. Perkenalkan, nama saya Gwinifera Gadui Mulia dengan NIM 225030707110. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan esai saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat Pustakawanan yang berjudul Perkembangan Profesi Pustakawan pada Era Digital Society 5.0. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai profesi. Profesi adalah pekerjaan yang disediakan oleh persyaratan khusus. Syarat pertama yaitu membutuhkan elemen intelektual, yang artinya kita sebagai pustakawan harus memiliki pendidikan baik dan benar. Yang kedua, pekerjaan berorientasi pada pelayanan yang digunakan oleh orang lain. Jadi profesi baru pekerjaan saya baru bisa dibilang profesi yaitu pada saat kita memberikan pelayanan kepada orang lain, seperti kita pustakawan yang memberikan pelayanan kepada pemustakaan. Selanjutnya itu syarat ketiga, ada pekerjaan bisa berhasil memenuhi kebutuhan orang lain. Seperti syarat yang kedua, selain kita memberikan pelayanan, kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh penerima pelayanan, seperti pemustakaan dan lain sebagainya. Selanjutnya, profesi ini berkenaan dengan pendidikan tinggi khusus dan hanya dapat dijalani secara formal. Jadi, profesi-profesi ini hanya bisa seperti dikerjakan gitu oleh orang-orang yang emang sudah menempuh pendidikan di jurusan tersebut. Seperti saya sekarang sedang menempuh di program studi ilmu perpustakaan, jadi saya bisa nanti berprofesi sebagai pustakawan atau arsiparis. Selanjutnya, karena hanya mereka yang berpendidikan tinggi dan berpengetahuan luas yang dapat memiliki keterampilan dan keahlian untuk memenuhi kebutuhan kelas dan kelompok sosial yang berbeda. Dengan begitu, profesi merupakan kelompok kerja yang melakukan kegiatan yang terkait dengan kompetensi keahlian dengan pendidikan formal dan penguasaan berbagai pengetahuan luas dalam karyanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Society 5.0. Society 5.0 sendiri merupakan sebuah konsep yang digagas oleh pemerintah Jepang dengan memikirkan aspek teknologi untuk membuat kehidupan manusia lebih nyaman. Seperti kita lihat sekarang, era digital semakin maju, banyak aspek-aspek kehidupan yang berubah menjadi lebih modern dan lebih maju. Namun, gagasan ini juga didukung oleh pertimbangan humaniora sehingga memunculkan gagasan keseimbangan implementasi teknologi untuk mewujudkan masyarakat yang disebut super smart society. Dibutuhkan layanan mahasiswa untuk berbeda untuk masing-masing bidang. Jadi nggak hanya teknologinya aja yang berkembang, tapi kita sebagai manusia, sebagai individu harus berkembang juga, jadi tidak kalah dengan teknologi yang berkembang. Jadi kita bisa sama-sama berkembang. Itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pustakawan. Pustakawan adalah seseorang yang menyelenggarakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan. Seperti yang dijelaskan tadi pada penjelasan tentang profesi, kalau suatu profesi itu adalah yang sudah ditempuh oleh pendidikan tinggi khusus dengan jurusan tertentu pastinya. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selanjutnya, munculnya era digital sudah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, salah satunya aspek informasi. Sebagai salah satu bidang yang terdampak, perpustakaan mulai memberi banyak terobosan maju demi mengikuti era yang ada dan tidak kehilangan fungsi utama yaitu pemberi informasi. Dengan demikian, pustakawan harus bisa beradaptasi dengan
era yang berkembang dan pastinya mempersiapkan strategi untuk menghadapi era digital yang akan semakin maju seiring dengan berjalannya waktu. Dengan berkembangnya perpustakaan ke arah yang lebih maju, masyarakat berharap agar informasi lebih mudah, tepat, dan cepat didapatkan. Selain itu, informasi juga harus mencakup banyak hal dari mana dan kapan saja. Jadi karena kan kita sudah lebih maju seperti yang tadi saya bilang, jadi informasi segalanya itu lebih gampang didapatkan, lebih cepat, lebih gampang dan maksudnya lebih mudah, lebih cepat, tapi terkadang tidak akurat seperti itu. Jadi masyarakat berharap agar lebih cepat, mudah, dan tepat juga. Sekarang, Digital Library hadir dengan menawarkan pemustaka sumber-sumber informasi akurat yang tidak terbatas pada jam pelayanan seperti jam perpustakaan pada umumnya. Jadi, karena kita di era yang maju, perpustakaan juga nggak mau kalah dengan teknologi, jadi kita ada yang namanya Digital Library. Jadi itu menawarkan pemustaka informasi-informasi yang akurat, yang mudah didapatkan tentunya, dan yang lebih gampang itu bisa diakses di mana aja, kapan saja, dan tidak terbatas jam pelayanan kayak perpustakaan pada umumnya. Dengan demikian, peran pustakawan juga berubah menjadi individu yang lebih melek teknologi agar tetap bisa mengolah, memperoleh, dan menyimpan informasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi karena ada teknologi baru yaitu namanya Digital Library, dan pasti itu berubah sekali dari yang perpustakaan biasanya. Kita harus lebih mengerti teknologi informasi dan lebih melek teknologi juga agar bisa melayani pemustaka dengan baik. Selanjutnya, seiring dengan berkembangnya zaman, pustaka mempunyai beberapa peran. Itu yang pertama, information manager. Information yang pertama ada pustakawan menjembatani berbagai informasi dari masa lalu, saat ini. Jadi kita sebagai pustakawan itu bisa memberikan informasi dari masa lalu, mungkin kayak 10 tahun yang lalu dan saat ini, untuk pemustaka yang membutuhkan. Selanjutnya, pustakawan sebagai sumber daya kredibel untuk mengelola informasi. Jadi kita sebagai pustakawan bisa sebagai jadi sumber daya yang terpercaya untuk bisa mengelola suatu informasi agar bisa diberikan kepada pemustaka. Selanjutnya, pustakawan sebagai penyusun jaringan informasi agar mudah dimanfaatkan secara maksimal. Pustakawan tidak hanya mengurusi tentang informasi dan lain-lain, tapi kita juga mengurusi tentang jaringan informasi, jadi kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Begitu. Selanjutnya itu ada teamwork. Pertama itu ada pustakawan sebagai rekan masyarakat agar menjaga harmonisan antar pustakawan dan masyarakat. Pustakawan juga bisa nih ngebantu masyarakat mendapatkan informasi seperti itu. Jadi kita bisa menjaga harmonisan antara pustakawan dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, teacher, konsultan, and researcher. Yang pertama, yaitu pustakawan sebagai guru dan konsultan untuk mengajari dan memberi alternatif mengenai informasi. Pustakawan nggak hanya memberi aja nih, tapi kita harus mengajari juga dan mengasih alternatif tentang suatu informasi kepada pustaka. Selanjutnya, yang kedua ada pustakawan sebagai penelaah yang diharapkan bisa memberikan pengembangan terhadap perpustakaan. Jadi pustakawan ini kayak menganalisis sekitar atau menganalisis teknologi yang berkembang. Jadi kita diharapkan bisa memberikan pengembangan terhadap perpustakaan. Perpustakaannya bisa terus maju. Selanjutnya ada technicians. Yang pertama, pustakawan sebagai teknisi diharapkan bisa memahami teknis pada teknologi informasi. Kita juga harus bisa memahami teknis, jadi kita bisa mengolah teknologi informasi dengan baik. Nah, selain peran-peran tersebut, kita sebagai pustakawan dalam era digital juga harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Yang pertama,
menerima perkembangan teknologi informasi. Pustakawan tuntut untuk memahami perkembangan teknologi informasi yang sedang berkembang karena mengantisipasi hal yang akan ditanyakan oleh pemustaka. Jadi kita sebagai pustakawan juga harus melek terhadap perkembangan, maksud saya menerima, terbuka terhadap perkembangan. Jadi kita bisa terus membawa perpustakaan jadi lebih maju dan seperti yang diketik, mengantisipasi hal yang ditanyakan oleh pemustaka. Yang kedua, sebagai agen perubahan. Dengan berperan sebagai agen perubahan, pustakawan bisa membuat sesuatu yang baru yang bisa membuat perpustakaan berubah ke arah yang lebih maju. Seperti yang saya jelaskan tadi, pustakawan ini bisa berperan sebagai agen perubahan yang bisa memberikan perubahan kepada perpustakaan. Selanjutnya, melakukan observasi. Observasi diperlukan dalam era digital guna meningkatkan kepuasan untuk pemustaka. Jadi kita mengobservasi sekitar, jadi kita bisa melakukan meningkatkan kepuasan untuk pemustaka dengan apa yang kita analisis. Gitu. Selanjutnya, memberikan layanan terbaik. Dalam memberikan layanan terbaik, pustakawan tidak hanya pada era digital saja tapi selamanya. Tapi alangkah lebih baiknya jika pada era digital seperti ini sekarang pustakawan harus memberikan layanan terbaiknya. Mengapa demikian? Karena terkadang kita tidak semua orang mengerti cara kerja suatu hal dalam era digital. Maka dari itu, dalam memulai informasi, pustakawan harus bisa memberikan yang terbaik dan memberikan keluasan pemustaka dan agar pemustaka bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Jadi memberikan layanan terbaik nggak hanya harus pada saat era digital aja, tapi selamanya gitu ya. Tapi karena di digital era ini nggak semua orang paham, mungkin lansia atau orang yang baru terbuka terhadap perubahan itu beberapa orang ada yang tidak mengerti. Jadi kita sebagai pustakawan bisa memberikan penjelasan yang baik, bisa memberikan informasi yang baik untuk agar pustaka itu ngerti apa yang mereka butuhkan, apa yang kita juga bisa memberi gitu. Dengan memperhatikan hal tersebut, pustakawan diharapkan bisa memberikan pelayanan dan pengelolaan terbaik terhadap perpustakaan dan pustaka. Tapi dengan seperti itu, pustakawan juga harus mempunyai kompetensi. Kompetensi adalah seorang yang paham akan pekerjaan yang ia kerjakan. Tidak hanya paham, orang tersebut juga harus bertanggung jawab dan sebagainya. Namun, maksud saya menurut Nan Hasanah, dalam jurnal peranan pustakawan dalam mewujudkan perpustakaan digital, ada 2 tipe kompetensi, yaitu pertama, kompetensi profesional, yaitu yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen, dan penelitian. Dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan dan informasi. Yang kedua, ada kompetensi individu, yaitu menggambarkan suatu kesatuan, keterampilan, perilaku, dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif. Menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan dan memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya. Selanjutnya, perkembangan profesi pustakawan pada era digital saat ini memerlukan kemampuan lebih terutama karena perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat pustakawan harus memiliki strategi lain dalam mengelola dan memberi informasi terhadap perpustakaan dan pemustaka. Sebagai pustakawan dalam era yang serba digital, kita dituntut untuk terus up to date atau selalu peka ada perubahan yang terjadi di sekitar agar tetap bisa mengikuti era yang sedang berkembang. Jadi intinya menurut saya di era digital ini sebagai pustakawan kita harus tetap melek informasi agar kita bisa memberikan informasi yang tepat, mudah dan akurat yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan bisa memenuhi kebutuhan semua masyarakat juga. Dan kita juga harus tetap up to date agar bisa memberikan informasi yang paling benar dan paling tepat gitu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.